pada kesempatan kali ini saya akan lebih sedikit tepatnya sharing ya bagaimana industri kreatif itu bisa menjadi sesuatu yang akhirnya bisa memberi manfaat ekonomi yang luar biasa buat negara kita juga. Karena sebelumnya industri kreatif itu adalah sebuah industri yang mungkin belum pernah dilirik atau belum pernah oleh pemerintah kita bahkan negara juga. Namun semenjak sekitar kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini industri kreatif itu sudah berkembang demikian pesatnya. Karena apa? Karena banyak banget anak-anak muda kreatif yang bisa berkarya di bidang mereka masing-masing, entah itu di musik, entah itu di film, entah itu di di bidang-bidang yang lain, entah itu grafis, entah itu desain dan segala macam, sampai akhirnya kembali ke 5 tahun terakhir ini berkembang ke industri digital yang sangat luar biasa besarnya. Dimulai dengan berbagai macam startup yang mulai berkembang dan mulai dilirik baik investor-investor dari Indonesia maupun dari luar negeri. Akhirnya ketika kurang lebih tahun 2011-an itu salah satu platform komunitas yang terbesar di Indonesia saat itu, akhirnya dilakukan sebuah transaksi pembelian yang sangat luar biasa besarnya waktu itu oleh investor dari Indonesia juga, waktu itu oleh PT Jarum, yaitu salah satunya adalah Kaskus. Sehingga akhirnya itu menjadi banyak perbincangan di media. Waduh, kok bisa ya sebuah komunitas begitu, platform komunitas bisa dinilai dengan nilai yang sangat fantastis. Lalu perusahaan itu diakuisisi, terus lalu perusahaan induknya yaitu PT Jarum itu mengembangkan lagi di bisnis digital. Dan kemudian soal-soal berkembang, kemudian ke era digital media, ketika banyak kembali lagi perusahaan-perusahaan advertising itu melihat bahwa ini adalah sebuah celah yang sangat menarik untuk bisa mempromosikan atau memarketingkan sebuah produk yang ada di lini terdepannya. Waktu itu mereka lebih banyak ke area-area below the line, above the line gitu ya. Jadi mereka yang di outdoor maupun yang di indoor seperti di TV dan di radio dan segala macamnya. Awalnya mereka hanya konvensional seperti itu, tapi begitu mulai digital media mulai berkembang, mereka akhirnya membuat divisi sendiri. Nah itulah akhirnya kembali berkembang. Akhirnya semua orang akhirnya melek gitu. Dan akhirnya banyak anak-anak muda baru yang berkecimpung di dunia kreatif seperti itu akhirnya mendapat tempat porsi yang sangat lumayan. Seiring dengan itu berkembangnya perkembangan sosial media, banyak banget ternyata seseorang bisa memiliki follower yang lumayan besar ketika hanya dia melakukan sebuah aktivitas atau memberikan konten-konten yang menarik buat banyak orang. Dari situ ternyata dari follower itu akhirnya bisa dimanfaatkan untuk bisa mengiklankan sesuatu produk akhirnya. Dengan punya follower yang banyak, si pemilik akun itu akhirnya dia mulai mempromosikan dan akhirnya timbullah istilah-istilah semacam kayak endorsement dan segala macamnya. Berkembang lagi akhirnya digital media, sosial media berkembang lagi, ada muncul lagi perkembangan aplikasi-aplikasi terbarukan. Mungkin dulu orang tahunya untuk komunitas sosmed komunitas itu hanya kalau ada yang tahu ya, itu mungkin zaman-zaman dulu itu ada akhirnya pakai Facebook, terus habis itu ada pakai Friendster, zaman dulu tuh tahunya hanya Friendster. Kemudian berkembang Facebook, lalu Twitter. Setelah Twitter kemudian berkembang lagi. Sempat dulu ada semacam aplikasi Snapchat dan segala macam untuk fun-fun gitu. Akhirnya Instagram mulai muncul sekitar tahun 2010-an itu, tapi masih belum berkembang seperti sekarang. Kemudian akhirnya Instagram berkembang dengan dia berinovasi, dan setelah itu baru Facebook mengakuisisi si Instagram tersebut, sehingga akhirnya jadilah besar dia. Waktu itu ketika melihat perkembangan dari Snapchat yang sebuah aplikasi yang untuk fun-fun, untuk lucu-lucuan gitu, dilihat
mau diakuisisi tapi si Snapchat-nya tidak mau. Akhirnya dia mengakuisisi Instagram dan dibuatlah fasilitas-fasilitas atau gimmick-gimmick yang lucu-lucu yang ada di Instagram ditaruh di Instagram. Sehingga akhirnya Instagram juga meledak. Nah, dari situ akhirnya timbullah banyak selebgram itu tadi yang memiliki konten yang lucu-lucu, yang menarik, terus atau mungkin konten yang bahkan ada yang sampai konten-konten yang vulgar pun akhirnya bisa dipakai. Demikianlah itu mungkin sekilas perkembangan digital media yang mulai berkembang, industri digital media yang berkembang dari awal sampai sekarang. Sehingga timbullah di situ sebuah celah bisnis baru yang mungkin timbul disebabkan oleh pemakaian aplikasi atau istilahnya apps startup yang dimulai dari keisengan belaka gitu. Dari situ akhirnya muncullah anak-anak muda kreatif, sehingga dari awalnya dia hanya cuma ingin menambah followernya, akhirnya ternyata ada kesempatan untuk bisa mendapatkan endorsement, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Setiap hari dia bisa melakukan endorsement banyak banget, contohnya selebgram yang bisa sukses dari itu, seperti kayak Awkarin yang awalnya dia bukan nobody, tapi akan menjadi somebody. Awkarin ada banyak macam-macam, ada Anya Geraldine, ada bahkan yang dari Surabaya itu kalau nggak salah Revita ya, gitu. Itu mereka berawal dari situ. Entah itu kontennya apapun, kadang kita kalau lihat itu juga kadang nggak ada pentingnya juga buat kita, nggak ada ilmu manfaat, tapi ternyata dari situ mereka berkembang. Dari situ akhirnya mereka berkembang, akhirnya masyarakat sosial lah yang akhirnya mau membentuk masing-masing selebgram itu. Ada yang bisa menjadi lebih baik, ada yang bisa semakin matang atau semakin dewasa, dan atau juga ada yang memang akhirnya menjadi nggak karuan juga banyak gitu. Tapi itulah maksudnya, pasti ada sisi positif dan pasti ada sisi negatif. Dari situ akhirnya ternyata bukan hanya selebgram saja yang memiliki konten-konten itu. Kembali lagi ke inisiatifan atau ke keinginan untuk melakukan sesuatu yang kreatif, itulah sebenarnya yang prinsip utama. Lalu ada lagi YouTube. YouTube ini sebenarnya awalnya adalah salah satu sebuah platform yang isinya hanya mengupload konten-konten bergerak atau konten-konten film atau gambar yang bergerak ya. Awalnya hanya cuma begitu saja. Jadi mungkin orang yang punya katalog atau archive dokumen-dokumen, entah itu musik atau entah itu sebuah film yang dimasukkan di situ saja. Awalnya memang semua free, semua serba free. Lalu berkembang ketika YouTube akhirnya dari konten-konten yang sebenarnya dianggap tidak penting banget, akhirnya menjadi sesuatu. Akhirnya ketika video klip promosi dari seseorang artis mulai ditaruh di YouTube, akhirnya timbul juga sebuah gerakan atau sebuah gejolak yang dilakukan oleh artis-artis di Amerika. Waktu itu dimotorin oleh Taylor Swift dan teman-teman yang lain, artis-artis muda pada saat itu mereka memprotes, kenapa kok video klip dia ditayangkan di YouTube dan ditonton oleh jutaan orang tapi free. Nah, itu akhirnya jadi permasalahan. Mereka merasa bahwa hak ciptanya dilanggar atau performing right-nya dilanggar, dan juga broadcasting right-nya juga dilanggar. Karena biasanya kalau video klip, video musik itu ditayangkan di televisi, semacam contohnya kayak MTV, setiap kali orang nonton per view itu, mereka akan mendapat royalty performing rights. Mereka akan mendapatkan royalti dari penampilan mereka di video klip tersebut. Tapi lah, ini kok di YouTube ditayangkan begitu saja, ditonton jutaan orang, mereka tidak mendapatkan manfaat apa. Akhirnya itu menjadi ramai dan mereka benar-benar menuntut, istilahnya mereka nggak mau untuk ditayangkan di situ. Kalau mereka merasa dirugikan lah intinya. Akhirnya sempat beberapa saat beberapa perusahaan rekaman di luar sana seperti kayak Universal atau mungkin Sony Music pun mereka membatasi penayangan klip-klip original, klip-klip musik, video musik original dari artis-artis mereka.
Seperti contohnya waktu itu sempat kalau kita cari kayak YouTube gitu, itu nggak ada di YouTube. Sempat itu sekitar tahun 2014-an atau 2015. Itu sempat tidak ada. Jadi kita akan susah karena yang ada adalah mungkin ada apa namanya bukan yang original gitu. Nah, kemudian akhirnya si YouTube ini menggandeng ada sebuah platform baru yang namanya Vivo, VIVO ya biasanya. Itu dia yang apa namanya dia yang memfasilitasi antara YouTube dengan perusahaan rekaman. Jadi dia yang menghandle untuk perilisan itu. Nggak tahu dia membayar sejumlah tertentu kepada si perusahaan rekaman untuk memberikan sebuah nilai ekonomis untuk itu, dan akhirnya mulai muncul. Nah dari situ dengan kualitas yang bagus yang dikelola oleh itu akhirnya orang pada menarik. Jadi kemudian akhirnya perusahaan rekaman ini akhirnya diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan YouTube. Nah, YouTube akan berpikir ya bagaimana caranya dia bisa memberikan royalti kepada si apa namanya pemilik konten ini, gimana caranya. Akhirnya muncullah istilah AdSense itu, yaitu sebuah apa namanya advertorial atau langkah-langkah untuk mempromosikan suatu produk ke dalam platformnya dia, ke dalam YouTube. Nah, akhirnya bisa kita lihat. Makanya kalau sekarang kita lihat, zaman sekarang kita lihat nih sebelum kita waktu kita ngeklik sebuah konten, taruhlah kita melihat mau konten memasaknya Gordon Ramsay, itu nanti akan ada iklan dulu kan? Ada iklan yang bisa di skip, ada juga yang tidak. Jadi mau nggak mau kita harus lihat sampai 30 second biasanya, 30 second atau 1 menit, itu kita nggak bisa klik, waduh mau skip, mau lewat ini, itu nggak bisa. Tapi ada yang dia cuma ada 3 detik gitu, kalau dulu bisa di skip, tapi sekarang mau nggak mau kita harus lihat. Tapi hanya cuma sekian, 3 detik ya, 1, 2, 3, atau 5 detik saja. 5 second kamu bisa lewatin iklannya. Kita sampai 5, 4, 3, 2, 1 baru kita klik. Nah, kalau kita lewatin itu semua iklan sambil kita nonton iklannya, nanti si AdSense itu atau si pengiklan itu akan di-charge oleh YouTube. Kan kalau lu tadi kan udah ngiklanin di konten gua nih itu 1 menit nih. Nah, itu akan membayar, si AdSense-nya akan membayar kepada YouTube. Nah, dari situlah akhirnya YouTube mendapatkan keuntungan untuk bisa dibagi ke si pemilik konten. Dari situ akhirnya ramai. Dan tidak semua orang tahu pada saat itu bagaimana caranya bisa mendapatkan nilai ekonomis dari konten-konten tersebut. Itu namanya adalah monetizing. Jadi bagaimana caranya kita punya konten, kita taruh di YouTube, terus lalu kita mendapatkan uang. Orang pada bingung, kok bisa ya? Ya bisa kalau sesuai dengan apa namanya ketentuan yang dilakukan oleh YouTube. Jadi bahasanya adalah algoritmanya bisa mencapai gitu ya. Jadi penontonnya berapa, yang nonton berapa, yang engage berapa. Engage itu artinya kita juga komunikasi juga di situ. Mungkin kita nge-like atau kita komen di situ, dan kita juga subscribe. Apalagi kalau sudah subscribe itu otomatis itu adalah sebuah KPI marker yang ditimbulkan oleh aktivitas konten tersebut. Makanya ketika mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, ada salah satu YouTuber yang sangat terkenal banget, itu namanya Atta Halilintar. Itu waktu itu dia bisa tembus sampai 10 juta subscriber. Artinya apa? 10 juta subscriber adalah orang yang mendaftar di situ. Nah, sampai sekarang dia sudah kayak lebih dari 14 atau 15 juta. Nah, tapi sekarang dia YouTuber yang paling tinggi rankingnya sekarang adalah Pak Embong sama Paula. Jadi kontennya adalah konten-konten konten-konten family mereka. Itu, nah dari situlah kemudian orang pada kaget, kok bisa ya seorang yang bikin konten seperti itu lalu dia bisa sampai punya uang miliaran rupiah setiap bulan. Bisa banget, bisa banget. Dan itu memang adalah salah satu opportunity bisnis yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Kalau umpamanya oleh orang-orang tua kayak kita yang udah di umur 40-an seperti 50-an mungkin kayak memulai lagi kayak susah, apalagi benar-benar semua kontennya harus kita kerjakan setiap hari dan kita harus selalu update karena itu akan dilihat oleh YouTube. Algoritmanya akan kelihatan oleh YouTube. Makanya kenapa kok Baimong bisa mengalahkan Atta Halilintar saat sekarang ini, karena apa? Karena si Baimong itu
selalu update terus dan banyak banget konten-konten yang menarik dan mungkin dari sisi algoritma dia lebih tinggi daripada atasan kita dari sisi kreatifnya segala macam. Nah, begitulah akhirnya saat sekarang ini anak-anak muda kreatif yang memiliki pendapatan yang tertinggi paling banyak dari YouTube. Saya rasa sih ya. Mau nggak mau itu memang suka atau tidak suka, YouTube saat sekarang ini adalah merupakan salah satu platform bisnis yang sangat menjanjikan sekali. Tapi ya kembali lagi pada kita semua, kita siap nggak, kita mau nggak untuk ikut bertarung di situ atau ikut kita mencurahkan isi kepala kita, mencurahkan tenaga kita, mencurahkan waktu kita untuk memberikan manfaat bagi YouTube tersebut. Kembali lagi itu adalah prolog dari saya bagaimana industri kreatif ini berkembang. Kemudian ada lagi industri kuliner. Industri kuliner juga begitu. Industri kuliner dulu mungkin orang melihat industri makanan itu pasti urusannya pasti ribet. Maksudnya gini, urusannya pasti ribet kalau bikin industri kuliner gitu pasti kita akan menyewa tempat. Kita pasti akan menggaji karyawan, terus kita harus membayar reklame, terus kita harus mempromosikan dan segala macam. Dengan berkembangnya sosial media dan kemudian digital media seperti sekarang ini, semua bisa dimanfaatkan. Sehingga ketika aplikasi platform-platform baru pada saat itu seperti kayak Gojek, terus selalu ada Grab, waktu itu ada Uber, ada kesempatan untuk memasuki bisnis kuliner gitu. Jadi orang tidak perlu lagi untuk menyewa tempat, tidak perlu membeli tempat atau lahan untuk membuat restoran, terus harus memikirkan bagaimana harus menyetok barang-barangnya di restoran tersebut. Sekarang bisa dilakukan semuanya di rumah. Bisnis kuliner di rumah, bisnis kuliner secara online, kita punya kreasi sendiri, kita punya gaya sendiri, cara sendiri, lalu kita marketingnya pun juga lebih mudah dengan adanya sosial media. Kita bisa lakukannya lewat Instagram, bisa lewat Twitter, bisa lewat Facebook, dan lain sebagainya. Kalau orang mau pengen lihat engagement-nya, kita bisa buat itu konten-kontennya di YouTube. Sehingga akhirnya banyak banget sekarang anak-anak muda, banyak banget bisnis-bisnis kuliner baru yang berkembang karena perkembangan digital media. Itulah yang namanya juga bisnis kreatif juga, industri kreatif juga. Salah satunya adalah industri kuliner. Pasti semua yang memiliki bakat masak ataupun tidak punya bakat masak tapi punya industri bisnis yang bagus, mereka akan mencari teman yang bisa masak, mencari tukang masak ini, tinggal dia memikirkan kreatifnya aja, tinggal mereka bikin kontennya seperti apa, jenis masakannya seperti apa, segmennya seperti apa, terus nanti promosikannya seperti apa. Banyak banget kesempatan yang bisa dilakukan di bisnis kuliner seperti ini. Itulah mungkin salah satu yang bisa kita lihat, kesempatan yang bisa dilihat di industri kuliner. Lalu ada lagi juga industri kreatif yang lain, yaitu musik tentunya. Kalau bicara musik pasti bicara dengan karya kan. Nah, di tengah-tengah perjalanan perkembangan industri digital media membuat semua orang juga akhirnya beralih dari dari anak-anak muda yang dulu pengen banget untuk bisa rekaman, untuk bisa dikontrak rekaman oleh perusahaan rekaman yang top, yang yahut banget, dan mau nggak mau kita harus pergi ke Jakarta seperti yang dilakukan oleh saya dan teman-teman di Padi dan juga teman-teman saya dulu, Dewa 19, Slang, Club Project, macam-macam, ada band semuanya. Kita semua harus ke Jakarta. Saya waktu itu dulu juga harus membawakan demo rekaman berupa CD, pergi ke perusahaan rekaman, nyamperin ke produser, menawarkan demo saya. Saya dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api, pakai kelas ekonomi, sampai di sana saya harus datang ke produsernya. Terus kalau produsernya berminat, dia akan merekam. Oke, kita rekam di studio kita di Jakarta, terus kamu nanti akan mulai
mulai rekaman di sini. Setelah rekaman kalian harus melakukan promosi, kita harus keliling ke radio-radio, ke media, ke majalah-majalah, ke koran dan segala macamnya. Juga nanti kita akan buat video klip untuk tampil di TV. Terus lalu nanti akan ada apa namanya jadwal kita melakukan promosi di seluruh media, TV, radio dan apa namanya dan media cetak. Semua kita datangin selama 1 bulan atau 2 bulan penuh. Gitu. Itulah yang kita lakukan pada tahun 90-an akhir sampai 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 sekitar 2010 2011-an itu yang kita lakukan. Bagaimana begitu besarnya effortnya satu, terus lalu begitu besar biaya yang harus dikeluarkan, terus lalu bagaimana proses selektivitas yang dilakukan oleh produser-produser tertentu. Nah, ketika era digital ini sudah mulai berkembang, ketika penjualan kaset dan CD itu sudah mulai menurun dan belum sampai habis ya, itu orang udah mulai melirik kepada media lain yang bisa dilakukan untuk mendistribusikan musik apa ya, dan akhirnya timbullah full track download ketika lagu-lagu itu bisa dijual di apps platform seperti kayak iTunes dan waktu itu Spotify belum ada ya, Spotify, Joox itu semua belum ada. Karena semua masih bentuknya berupa full track download. Akhirnya ada banyak perusahaan telco, perusahaan telekomunikasi di Indonesia membuat sebuah platform baru semacam untuk penjualan untuk full track download. Seperti kalau di Indosat itu namanya Arena Musik, kalau di Telkomsel namanya Langit Musik. Nah, kalau di Excel waktu itu sempat mereka bikin apa ya, saya lupa, tapi mereka nggak tahan lama. Nah, kemudian berkembang dan saat itu full track download masih small number. Jadi jarang orang membeli full track download dari aplikasi itu. Mereka lebih suka untuk mencari di iTunes dan segala macam. Kemudian muncullah era streaming. Jadi ketika orang tidak perlu lagi untuk mendengarkan musik sekali, membelinya satu, terus habis itu mereka akan menyimpannya di hard disk mereka atau di apa namanya di gadget mereka, karena ini akan menghabiskan akan menghabiskan space ininya mereka, space disk mereka gitu, space hard disknya mereka di dalam gadget. Sehingga akhirnya orang akan memilih untuk mendengarkan sekali, habis itu enggak. Dan akhirnya muncullah namanya streaming. Jadi streaming itu adalah semacam kayak kita membeli lagu, tapi kita membeli dalam jumlah yang sangat besar. Ibaratnya kita kayak menyewa dalam jangka waktu tertentu. Mainnya dalam 1 bulan kita streaming, kita ada ratusan bahkan sampai ribuan lagu pada saat itu. Terus kita membayar sejumlah tertentu. Dan itu lebih enak karena kalau nggak suka ya tinggal skip. Kalau kita beli full track download kan beli satu harganya 5.000, habis itu kita beli lagi, itu kan banyak banget. Nah, kalau ini kita dengan streaming kita bayar hanya 10.000, kita bisa dapat ribuan lagu. Dan itu hanya berlaku dalam sebulan, setelah itu nanti kita harus perpanjang nanti. Nah, itu membuat akhirnya muncullah platform semacam kayak Spotify, Joox, Deezer dan segala macamnya. Sehingga membuat perubahan dalam industri musik itu kembali. Dan akhirnya apa? Akhirnya orang berpikir ternyata mudah sekali untuk memindahkan atau mentransfer musik ke satu tempat ke tempat lain. Karena tahun 90-an itu ceritanya tuh tahun 90-an 2000-an itu internet itu masih nggak sekencang sekarang ini. Jadi oleh karena itu ketika saya harus mengirimkan musik, kalau lewat email itu lama sekali. Atau mungkin bahkan nggak bisa, karena kalau kualitasnya kita turunin, itu pasti nanti nggak akan enak didengar. Nah, kalau sekarang saya udah tinggal transfer, saya mau rekaman sama teman-teman, saya kan di Surabaya sekarang yang mau rekaman sama teman-teman, tinggal kirim data aja, tinggal email atau WA aja, kadang udah kualitasnya udah bagus, asal kita sesuaikan dengan resolusinya ya. Nah, ketika itu akhirnya sekitar tahun 2008-2009 itu salah satu bos perusahaan rekaman terbesar di Amerika, di Inggris, namanya Richard Branson. Dia mengeluarkan sebuah buku namanya Branson Way. Itu dia bilang ada salah satu kata-kata dia adalah nanti perusahaan rekaman tidak diperlukan lagi.
the small lebih lebih ringkas perusahaan, lebih simpel perusahaan itu akan semakin baik. Sehingga orang tidak perlu lagi untuk perusahaan rekaman. Karena si Richard Branson ini awalnya dia adalah dia adalah seorang penjual piringan hitam, vinyl gitu di Inggris. Selalu perusahaannya menjadi besar, akhirnya namanya Virgin Airways. Setelah Virgin Airways besar, dia akan membeli pesawat namanya Virgin Airways. Dan itulah si Richard Branson. Setelah perusahaan penerbangannya besar lagi, dia akan membeli membuat namanya Virgin Space gitu waktu itu. Sebelum ada Elon Musk ya bikin SpaceX itu Richard Branson dulu. Oke, kembali lagi ke musik. Nah itulah akhirnya ketika musik lagi tidak perlu lagi kayak zaman saya dulu, saya harus bawa CD, saya harus ke perusahaan. Sekarang sekarang anak-anak muda sekarang bikin musik, tinggal mereka promosikan di Instagram, tinggal promosikan di Twitter, di Facebook dan segala macamnya, udah mereka sudah mendapatkan engagement dari followersnya ketika bagus, tinggal mereka rilis aja sesuka hati. Mau rilis hari ini bisa, merilis besok juga bisa, tinggal mereka sebar ke platform yang mereka suka. Nah, ketika mereka sebar ke platform itu, mereka tinggal aja melakukan kerjasama. Contoh kalau dulu di YouTube itu ada pihak ketiga atau kita sebut agregator, itu di Indonesia namanya Believe Digital. Itu dia yang akan menjembatani kalau kita mempromosikan ke Wisa, ke Amazon, ke iTunes dan segala macam, itu si Believe Digital. Tapi karena dengan perkembangannya YouTube sekarang yang sangat luar biasa besar, kita merilis single, bikin video klipnya juga kita taruh di YouTube, kita kerjasama dengan Google sebagai agregatornya atau pengelolanya si YouTube ini, kita udah bisa mendapatkan manfaat. Begitu itu tembus sampai 100.000 viewers, sampai 1 juta viewers, terus habis itu subscribe yang kita nambah. Itu kita tinggal menunggu aja, tiap bulan mereka akan kirim report ke kita, langsung kita akan dapatkan manfaatnya dan memonetize musik dan video kita dari. Nah, itulah mungkin beberapa yang tadi saya sampaikan dari bisnis kuliner, dari startup, terus lalu musik. Mungkin semua tidak ada hampir sebagian besar semua berkaitan. Hampir semua berkaitan karena apa? Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa memonetize karya kita atau konten-konten kita di platform-platform tersebut.